Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya membawakan kultum dengan judul Tanda-tanda Orang Celaka. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanda orang celaka ada 4. Yang pertama, melupakan dosa-dosa masa lalu, padahal semuanya tercatat dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengenang kebaikan di masa lalu, padahal belum tentu kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam urusan dunia selalu memandang ke yang lebih atas, ke yang lebih sukses. Kemudian yang keempat, dalam urusan agama selalu memandang ke yang lebih rendah. Selain itu, dalam kitab tersebut juga disebutkan ada 4 tanda orang-orang yang berbahagia. Yang pertama, mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang kedua, melupakan kebaikan yang pernah diperbuat. Kemudian yang ketiga, dalam urusan agama sering melihat kepada orang yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, dalam urusan dunia melihat kepada yang lebih rendah, sehingga kita bersyukur atas apa yang kita punya. Para hadirin yang terhormat, marilah kita merenung di manakah kita di antara keduanya tersebut. Apakah kita termasuk dalam orang-orang yang tercelaka atau orang-orang yang berbahagia? Marilah para hadirin yang sekalian, kita bermuhasabah, kita introspeksi diri. Marilah kita mengakui, apa salahnya mengakui perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Hadirin yang terhormat, tanda celaka yang pertama adalah melupakan dosa-dosa yang lalu. Kita sebagai manusia seringkali pasti berbuat dosa, kan tetapi sering kita melupakan dosa-dosa yang telah kita buat tanpa kita sadari. Atau malah mungkin kita terus-terusan melakukan perbuatan yang menambah dosa. Atau kita sudah tahu perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang kurang baik, yang membuat dosa, tetapi tetap kita lakukan. Maka dari itu, dengan kita berusaha mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita akan sadar seberapa besar dosa yang sudah kita perbuat, sehingga kita akan sedikit demi sedikit memperbaiki diri, sehingga itu akan menjadi motivasi untuk kita untuk menambah pundi-pundi pahala. Kemudian tanda celaka yang kedua adalah mengenang kebaikan yang telah kita perbuat di masa lalu. Adanya perasaan ini dalam hati manusia adalah bukti nyata tentang liciknya setan. Jadi ketika kita akan berbuat baik, setan itu akan menghasut kita agar perbuatan baik tersebut kita tidak jadi melakukan seperti itu. Tetapi ketika kita tetap melakukan, ketika setan kalah di situ, setan tidak kehilangan akal. Dia akan menghasut manusia untuk supaya kita mengingat
perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga kita memiliki rasa rasa jumawa, rasa berbangga diri, rasa bangga hati karena kita telah melakukan kebaikan tersebut. Kadang sering terucap gara-gara nyongwok dadine kayak gini, ini gara-gara saya sehingga terbangunlah seperti ini. Kadang sering terucap seperti itu. Maka dari itu hati-hati ketika kita berbuat baik, kita niatkan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, insya Allah kita akan dihindari dari perbuatan atau yang dapat membuat kita celaka di akhirat kelak. Kemudian tanda celaka yang ketiga adalah dalam urusan dunia dia selalu memandang kepada yang lebih atas, sehingga jiwa tidak tenang dan selalu merasa kurang. Kita akan tidak bersyukur ketika kita melihat yang lebih berada dari kita. Kita merasa kurang, wah saya cuma segini, dia bisa seperti itu, dia bisa beli ini, dia bisa beli itu, tapi saya cuma bisa beli ini. Kita akan selalu merasa kurang. Padahal ketika kita dalam dunia itu melihat ke bawah, kita akan bisa bersyukur akan ada begini, alhamdulillah saya bisa punya motor, sedangkan si A mau sekolah saja masih jalan kaki. Alhamdulillah saya bisa punya motor, sedangkan si B mau ke pasar saja harus naik angkot karena nggak punya kendaraan pribadi. Seperti itu. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34, dalam penggalanya, wa inna ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran surat Ibrahim ayat 34. Dari sini kita bisa tahu bahwa memang manusia itu selalu merasa kurang. Ya, kalau yang bisa bersyukur ya alhamdulillah. Tapi yaitu ketika salah satu tanda-tanda orang celaka ya selalu melihat ke atas ketika di dunia, sehingga kita memiliki rasa kurang, kita kurang bersyukur. Intinya ke situ. Ketika kita bisa bersyukur, insya Allah kita akan terhindar dari tanda-tanda orang celaka, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, tanda celaka yang terakhir adalah dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, ia selalu melihat kepada yang lebih rendah. Orang yang seperti ini akan menjadi orang yang sombong, yang merasa telah melakukan banyak, padahal lagi-lagi belum tentu ibadah kita itu diterima. Kita tidak tahu apakah ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjauhi tanda-tanda celaka yang sudah kita bahas tadi, dan kita mengamalkan tanda-tanda bahagia sudah saya sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Sekian dari saya, banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.